Assalamualaikum, jumpa kembali pada pembelajaran kimia. Kata alkohol pasti sudah sering kita dengar ya, tidak asing dalam kehidupan sehari-hari karena memang zat ini sering dipakai dalam kehidupan. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Untuk lebih tahu tentang senyawa ini, jangan di-skip ya, simak sampai selesai. Dan kalau materi ini memberikan manfaat buat kalian, jangan lupa ya ditekan tombolnya. Terima kasih. Oke, kita awali dengan apa itu alkohol? Tadi di depan sudah disampaikan bahwa senyawa ini merupakan turunan alkana yang mengandung gugus fungsi OH ya. Berdasarkan letak gugus fungsi OH, alkohol dibedakan menjadi 3. Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, dan ada alkohol tersier. Apa itu alkohol primer? Alkohol primer adalah alkohol di mana gugus fungsi OH terikat pada atom C primer. Sedangkan alkohol sekunder adalah alkohol di mana gugus fungsi OH-nya terikat pada atom C sekunder. Sedangkan alkohol tersier adalah alkohol di mana gugus fungsi OH-nya terikat pada atom C tersier. C primer, sekunder, dan tersier ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya, yaitu pada materi alkana ya. Silahkan dibuka kembali videonya. Oke, kita lanjut. Pada contoh senyawa ini, perhatikan CH3, CH2OH ya. Di sini gugus fungsi OH terikat di CH2 di mana atom C-nya ini posisinya adalah C primer ya, karena C-nya hanya berikatan dengan satu atom C yang lain. Karena OH ada pada C primer, maka alkoholnya disebut dengan alkohol primer. Sedangkan contoh yang kedua, di sini ada CH3, CH2, CH, ke bawah ada CH3, kemudian di sini ada OH. Jadi yang kita perhatikan adalah OH. OH-nya ini ada di mana? OH-nya terikat di CH, yang mana CH ini posisinya adalah C sekunder karena mengikat atom C yang di bawah dan yang di samping kiri. Karena OH terikat di C sekunder, maka alkoholnya tergolong alkohol sekunder. Dan contoh yang ketiga adalah CH3, CH2, C ke atas ada CH3, ke kanan ada CH3. Alkohol ini tergolong ke dalam alkohol tersier karena gugus fungsi OH ada atau terikat pada atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Atau secara mudah kita bisa ingat dengan cara seperti ini. Kalau alkohol primer itu berarti OH-nya terikat di satu C yang mengikat satu alkil ya. Sedangkan alkohol sekunder adalah C yang mengikat OH, ini posisinya sekunder berarti dia berikatan dengan 2 alkil. Sedangkan alkohol tersier itu apabila OH ada di atom C yang mengikat 3 alkil atau C tersier. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan jumlah OH, kalau tadi berdasarkan posisi atom OH, nah sekarang berdasarkan jumlah atom OH atau berdasarkan
jumlah gugus OH yang dimiliki, alkohol dibedakan ada monoalkohol, yaitu alkohol yang mempunyai gugus fungsi OH sebanyak 1. Dan yang kedua, polialkohol, berarti alkohol yang mempunyai gugus OH lebih dari 1. Ya. Untuk monoalkohol, contohnya di sini ada 2-propanol, berarti di sini OH-nya jumlahnya hanya 1. 2-metilbutanol, gugus OH juga jumlahnya 1. Sedangkan pada polialkohol, di sini ada contoh etanadiol. Di sini gugus OH-nya ada 2, maka karena ada 2, penamaannya nanti 2 itu diawali dengan di. C2 etana, maka disebut etanadiol. Kemudian contoh yang kedua di sini adalah gliserol atau gliserin, itu senyawa yang sering kita temui pada obat batuk anak-anak, itu yang sirup itu sering ditambah dengan gliserin ya. Nah, di sini OH-nya ada sebanyak 3, maka namanya propantriol ya, karena OH-nya ada 3, ada di nomor 1, 2, dan 3. Untuk tahu bagaimana cara memberi nama senyawa alkohol dengan lebih detail, kita lanjut ya. Oke, tata nama senyawa alkohol itu ada 2, yaitu secara IUPAC, yaitu penamaan yang diberikan menurut aturan yang sistematis, atau penamaan secara trivial, yaitu penamaan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, disebut juga dengan penamaan lazim ya. Kita lihat aturan dari penamaan alkohol secara IUPAC, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentukan rantai karbon yang paling panjang lebih dahulu ya. Tentunya rantai panjang ini harus mengandung gugus hidroksil atau OH. Nah, rantai panjang ini nanti kemudian disebut dengan rantai utama yang diberi nama sesuai dengan nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi ol. Jadi contohnya ini pada alkana CH4 itu namanya metana, ketika menjadi alkohol satu atom OH, satu atom H diganti dengan OH menjadi CH3OH, maka namanya menjadi metanol ya. Etana berubah menjadi etanol, propana menjadi propanol, dan seterusnya ya. Jadi kemarin sudah belajar tentang tata nama alkana, dan itu memang berguna untuk penamaan senyawa-senyawa turunan alkana. Sedangkan untuk polialkohol, maka rantai utamanya diberi akhiran sesuai dengan jumlah gugus OH yang dimiliki, dengan tetap di belakangnya akhirannya ol ya. Jadi kalau OH-nya sebanyak 2, diol. Kalau dia sebanyak 3, triol, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Aturan yang kedua, rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus OH ya. Jadi sebelum kita menomori itu harus dilihat OH-nya posisinya ada di mana ya. Kemudian yang ketiga, semua atom karbon selain rantai utama itu disebut dengan cabang ya, dan diberi nama sesuai nama alkil berdasarkan urutan abjad. Jika alkilnya lebih dari 1 yang berbeda, misalnya ada metil dan ada etil, maka diurutkan sesuai abjad, berarti etil harus ditulis lebih dahulu. Dan jika jumlahnya lebih dari 1, alkilnya sama, maka diberi awalan. Jika ada 2 yang sama,
di, jika ada 3 yang sama tri, jika ada 4 alkil yang sama tetra, dan seterusnya. Nah, kemudian urutan pemberian namanya itu dari nomor cabangnya disebutkan dulu, kemudian nama alkilnya, nomor gugus fungsinya, dan nama rantai utamanya. Oke, kita lihat ya contohnya. Oke, contoh yang pertama. Ada CH3, CH2, CH2, CH2. Maaf, ini angka 2-nya ketinggalan ya. Ini harus, oh betul, karena di atas ada cabang. CH3, CH2, CH di atas ada CH3, kemudian CH2 di sini OH. Ya. Ini adalah suatu senyawa alkohol karena ada gugus OH. Nah, untuk memberi nomor rantai utama, karena di sini rantainya sudah kelihatan ya, rantai panjangnya ada sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menomorinya itu dari kiri atau dari kanan, maka perhatikan OH. Karena OH ada di ujung kanan, maka nomornya wajib dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Karena ada 4 berarti nanti butan 0 nama belakangnya. Karena di sini ada 1 atom C yang tidak punya nomor, berarti dia sebagai cabang, yaitu CH3 di sini namanya adalah metil. Ada di nomor 2, berarti nomor 2 ini ditulis lebih dulu. 2, kemudian nama cabangnya metil, baru rantai utamanya, yaitu di sini butan 0, OH ada di C nomor 1. Maka nama lengkapnya 2-metil 1-butanol. Angka 1 boleh ditulis, boleh tidak ya. Jadi boleh ditulis namanya 2-metil butanol, boleh. Oke, contoh yang kedua kita perhatikan. Di sini ada suatu senyawa alkohol, yaitu ada OH di sini. Nah, ada OH. Dari mana kita memberikan atau mencari rantai utamanya? Maka kita harus hitung, kita harus cari rantai yang paling panjang. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Kalau lurus cuma 4, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita pilihnya yang ke bawah karena yang lebih panjang. Ini sudah diberi nomor, berarti ada 5, maka nama belakangnya nanti pentanol. Nah, kemudian di sini yang dilingkari berarti tidak termasuk rantai utama, itu adalah cabang. Cabangnya ada 2, sama kebetulan metil CH3 ya, ada 2. Nah, ada di nomor 4 dan ada di nomor 3. Maka cara menyebutkan namanya yang lengkap adalah nomor cabangnya dulu ditulis, yaitu nomor 3, kemudian nomor 4. Nih nomor 3,4. Karena cabangnya ada 2 yang sama, maka diberi awalan di. Ya, nama cabangnya metil. Kemudian OH ada di C nomor berapa? Ada di C nomor 2. Ditulis 2, rantai panjangnya 5, pentanol. Jadi nama secara lengkap ditulisnya 3,4 dimetil 2 pentanol. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini perhatikan ada senyawa alkohol karena ada gugus OH. Nah, contoh ini gugus OH-nya ada 2, berarti dia termasuk polialkohol. Kalau yang sebelumnya tadi monoalkohol ya. Ada 2 gugusnya, maka kita cari rantai panjangnya dengan cara menghitung yang harus paling panjang. Karena kalau lurus ke kiri cuma ada 4, maka kalau ke bawah ini ada 6, maka harus dipilih yang 6.
Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, ada 2 OH, maka nanti nama belakangnya heksanadiol. Heksa itu 6, diol itu karena OH-nya 2. Ya. Kemudian di sini ada 2 cabang yang tidak punya nomor rantai C-nya. Satu cabangnya metil CH3, yang satu cabangnya etil ya, CH2 CH3. Nah, karena cabangnya berbeda, maka harus diurutkan abjad namanya. Metil M, di sini etil E, abjad yang duluan adalah E. Maka yang harus ditulis dulu adalah etil. Maka menulis namanya secara lengkap. Etil ada di C nomor 4, kita tulis dulu angka 4-nya, 4 etil, baru metilnya 3 metil, kemudian OH-nya ada di nomor 2 dan 4, rantai panjangnya 6, heksa, OH-nya ada 2, diol. Jadi nama lengkapnya 4 etil, 3 metil, 2,4 heksanadiol. Oke. Nah, kemudian penamaan secara trivial. Kalau tadi penamaan secara IUPAC, ini adalah penamaan secara trivial. Ini biasanya hanya bisa kita lakukan untuk senyawa-senyawa alkohol yang sederhana ya. Karena senyawa trivial itu adalah penamaan lazim, penamaan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu mudah dengan cara disebutkan alkilnya, kemudian diakhiri dengan kata alkohol. Jadi contohnya di sini ada CH3, CH2, CH2, CH2OH. Berarti atom C-nya ada 4. Ada 4 pada deret alkil, itu berarti C4H9 namanya butil ya. Maka alkohol ini disebut dengan butil alkohol. Kemudian contoh yang kedua, CH3CH, ke atas ada CH3, kemudian ke samping kanan CH2, kemudian OH. Sama, ini atom C-nya ada 4, atom H-nya juga ada 9, berarti butil juga, tetapi posisinya berbeda. Ini posisinya lurus normal, ini posisinya iso ya. Di sini CH3, CH, CH3 ini disebut dengan posisi iso. Maka namanya disebut isobutil alkohol. Oke, jadi penamaannya mudah ya, secara IUPAC dan secara trivial. Demikian pembahasan tentang tata nama senyawa alkohol. Mudah-mudahan memberikan kemudahan bagi kalian yang ingin belajar alkohol. Terima kasih. Assalamualaikum.